Halo kreator, selamat datang di YouTube Tegal Official. Kali ini kita lagi ada di portal. Nah, dan sekarang saya pakai peci nih. Kalau pakai peci yang jelas tamunya juga orang-orang yang pakai peci dong. Oke, ini dia Nadiem Habsyi Official. Oke, perkenalan dulu nih dari yang pecinya merah nih, serem banget kayak orang Betawi nih. Iya. Dengan siapa nih? Perkenalan buat teman-teman yang di sana dong. Nama saya Miftahul Falah. Miftahul Falah. Iya. Ajib. Ini udah pada kenal semua kayaknya. Jangan sombong antum. Nadiem Habsyi. Nadiem Habsyi, ya kan. Yang terkenal sebenarnya bukan Nadimnya ya, Si Ocong. tapi yang ini, yang nempel. Oke. Nadiem Habsyi ini adalah seorang konten kreator dari Pemalang. Nah, kontennya tentang apa nih? Konten yang sekarang. Yang sekarang dong, yang lagi dijalani dong. Misteri. Tentang misteri. Berapa sekarang subscribernya? Masih dikit sih. Masih 7.900. Wah, keren loh, 7.900 itu sudah memenuhi syarat untuk monetisasi. Apalagi kalau subscribernya 7.000 tapi yang nonton 1 juta. Amin. Saya lihat nih kemarin beberapa video lain naik juga nih. Iya, baru Iya. kemarin setelah adanya si Ocong. Oh iya, ini nih. Si Ocong ini menarik nih. Kenapa bawa pocong? Ya karena temen. Ini pocong apa nih? Ini tuh sebenarnya udah berteman lama ya. Udah dari SMP. Cuman baru aku publish gitu loh. Oh iya. Gitu. Jadi kan yang katanya indigo itu kan sebenarnya aku indigo gitu. Dari kecil. Berarti di Ya, sini berteman, bisa udah dilihat berteman banyak lama. hantu-hantu di sini ya. Enggak, aku pakai media. Iblis tuh. Banyak tuh. Iblis ya. Bisa Pakai kelihatan. background media tapi media dia. Kalau aku pribadi nggak bisa. Jadi sekarang si Ocong ini udah berapa kali masuk ke konten nih? Sebelumnya saya lihat nggak ada si Ocong nih. Belum ada. Setelah kemarin itu alhamdulillah naik di TikTok, akhirnya aku angkat juga di YouTube. TikToknya berapa sih? Apanya nih? Followersnya lah. Nggak enak ya. Baru sebentar soalnya, baru 1 bulan udah 350. Kata-katanya sih enak banget ya, nggak enak ya, tapi sombongnya itu di atas ya. Ya berkat si Ocong, barokahnya. Merendah untuk meroket. Rendah. Tagline dia nih selama di status itu selalu kayak gitu ya. Bang, penasaran bang, itu pocongnya itu apa sih bang? Apa itu boneka atau mumi kayak jenglot Ya. itu atau sesuatu yang diawetkan atau apa sih? Berarti lebih tepatnya itu kayak mumi kali ya, karena dalamnya itu daging manusia. Serius, jangan bikin orang Boleh dipegang? Enggak, kita nggak mau pegang itu. Kalau memang iya kayak gitu ya, kita percaya aja ya. Terserah konten kreatornya mau dibikin seperti apa. Apalagi saya lihat itu ada jarum-jarumnya nih. Buat apa nih Nah, jarum-jarumnya? ini buat media santet. Jadi kalau ada orang yang macam-macam atau yang sok sakti di depan aku, ya aku langsung santet aja. Ya sebenarnya teman-teman, Nadiem bilang kayak gitu tuh biar di sini disegani aja gitu, karena di sini kan Pemalang sendiri nih. biar di sini agak takut kalau macam-macam sama dia Semuanya gitu aku kan. santet. Lanjut ya ke konten nih. Ini kan di sini berdua. Ini emang berdua atau memang ada tim lainnya yang nggak diajak nih? Kalau mau cerita dulu apa sekarang? Sekarang aja lah. Kalau Masa sekarang lalu cuma curhat berdua nanti doang. jadinya. Cuman berdua doang. Berdua doang. Nadiem sama Bang Miftah. Mbah, panggilnya Mbah ya. Mbak. Terserah. Sebagai apa sih kok dipanggil Mbah di konten Karena tersebut? dia spiritual sebagai guruku juga, sebagai pelindungku juga. Jadi kalau aku ada apa-apa ya yang sembuhin Bang Miftah. Kelihatan sih pakai kayak gitu. Oh, ini cuma aksesoris ya. Aksesoris. Jadi nggak ada isinya ya? Adanya kayu, gitu. Oh, kayu apa tuh? Kayu gaharu, kayu Kok jadi review sih? Ya. Tadi ada minyak yang bulu perindu gitu kan. Barangkali teman-teman butuh sesuatu bisa sama Bisa Mbak Miftah langsung ya. nomor di sini. Oke, jadi Mbak Miftah sebagai guru, sebagai spiritualnya. Biasanya kalau di konten tuh kan ada yang mediumisasi ya namanya. Dulu, sekarang udah enggak. Sekarang apa gimana? Konten misterinya berarti genrenya seperti apa sekarang? Kalau sekarang itu lebih suka nantang-nantangin orang yang katanya sakti.
ada orang sakti nih, lu lihat di mana gitu, terus didatengin. Terinspirasi dari siapa? Ujang Bustomi kah? Kalau Ujang itu kan dia membasmi dukun santet ya. Ya, kalau Kalau Nadim Nadim Habsyi itu menantang dukun santet. Seberapa sih ilmunya? bedanya? Enggak ada bedanya. Kalau- nah, itu kalau kan- Ujang kan kalau Ujang kan ngurangin angka Berarti lebih santet. bermanfaat Ujang Bustomi, teman-teman. Ya begitu, udah gitu konsepnya. Kan Soalnya cuma nantang doang nih, berarti Anda mau hebat-hebatan nih sama iya, kayak gitu. Oh. Akhirnya kan karena nanti ditantang trauma akhirnya berhenti jadi dukun santet gitu. Ujung-ujungnya sama kayak Ujang Ah, Bustomi juga. cuman caranya aja yang beda. Emang udah pasti tuh yang ditantang pasti trauma. Oh, sudah pasti. Sudah pasti. Ya, begitulah teman-teman, Nadim Habsyi memang Bentar seperti dulu, Bang. itu. Itu berarti lawan dukun santet pakai santet juga ya? Iya, pakai santet juga. Anda berarti bisa menyantet? Sangat bisa. Mau coba? Bukan masalah mencoba ini. Dengan peci putih seperti ini menyantet apa hukumnya? Waduh, jangan bahas agama dah di sini. Bahaya. Takutnya Oke. nanti kalau orang-orang yang kelas syariat nanti malah kena mental. Oke, jadi Emang nggak takut dianggap praktisi santet nih terus digerebek masyarakat gitu, nggak takut? Enggak, silakan datang aja ke rumah. Alamatnya di mana, Mas? Alamatnya siapa ya? lanjut ya. Wah, ini seru banget teman-teman. Jadi karena podcast kita kali ini bukan cuman saya sebagai host dan narasumber, tapi juga banyak teman-teman konten kreator dari Tegal yang kumpul di sini. Jadi memang seru banget. Dan apalagi yang kita bahas adalah teman-teman kita sendiri yang memang sesama konten kreator. Jadi kita kalau bercanda asik-asik aja ya. Tapi ada sesuatu yang tetap mengganjal dalam pikiran. Dari yang lu bicarain tadi tuh masalah pocong, masalah santet, menantang dukun santet, terus kemudian beberapa konten-konten yang ada jinnya ya. Pertanyaannya adalah nih, mungkin teman-teman di sana juga penasaran kan. Setiap konten kreator horor pasti akan banyak ditanyain tentang masalah settingan dan real. Nah, kalau Nadim dan Mbah Miftah ini bikin konten, settingankah atau real? Ya, jadi itu semuanya real ya. Real, dukunnya real. Dukunnya real. Oke. Ditantangnya real. Jadi nanti ketika ditantang pasti di sana kan melawan ya. Betul. Itu perlawanan juga real. Real, dia pakai ilmu tenaga dalam. Tenaga dalam juga. Iya. Seram sekali. Ini berarti konten yang memang berbahaya ya. Iya. Resiko. Resikonya ya. Nyawa. Resikonya sangat Kenapa besar. mengambil resiko ya? Demi cuan atau gimana nih? Tapi tetap kita tanggung jawab setelah selesai, kita langsung diobatin. Misalnya yang santet kalah diobatin gitu. Settingannya di situ. Saya, Kalau bilang settingannya waktu selesai di belakang layar kita obatin. Jadi nggak kemudian setelah itu bermusuhan sama dukun santetnya ya? Enggak lah. Enggak, tetap. Jadi memang meskipun ada perlawanan ataupun tantang-tantangan itu sebenarnya juga ke edukasi ya? Iya, betul. Ya betul ya, ke situ ya. Tapi rata-rata terima nggak tuh dukun santet? Ya nggak terima tetap. Walaupun udah di belakang layar pun masih nggak terima. Masih nggak terima. Ya biasa cekcok sedikit lah. Tapi setelah itu clear kan ya? Clear. Clear. Karena memang ilmu santet itu ya di tanah Jawa kan itu Iya. ya. Kita sebagai orang Jawa pasti mempercayai hal itu ada gitu kan. Apa kalau orang Jawa bilang itu membunuh Untuk tanpa menyentuh, betul. Waduh. Jadi kita untuk mengedukasikan tentang ilmu tersebut. Ya oke. Nah sekarang si Ocong nih. Iya, Ocong. Si Ocong ini asli Ocong yang tadi Nadim bilang itu ada dagingnya dan lain-lain, atau memang itu hanya gimmick aja buat konten Nadim nih? Soalnya di Shopee dilihat ada tadi tuh. Coba lihat ada nggak? Ada tadi. Persis. Persis. Kayak Oh, gitu coba gambarnya ya. Gambarnya cuman gambarnya doang. Coba Gambarnya ada kalau tadi nggak? Coba. Gambar pocong tadi yang di Shopee ada nggak tadi? Nih pocong. Pilih mana? Nah ini tuh ada nih pocong tuh ya. Ada darah-darahnya, ini nggak ada darah-darahnya. Beda banget tuh. Beda. Ya kan? Ya tapi kan pocong-pocong juga. Iya. Kalau kalian lihat dari sana kan mungkin nggak akan ada bedanya gitu. Di zoom kameramen, zoom. Wes. Tetap ada bedanya. Tetap ada bedanya. Jauh beda. Jadi nggak mungkin sama ya. Sangat. Jadi tetap klaim kalau ini. Coba lagi. Bang Amar itu nanti di screenshot ya. Oke. Jadi Nadim tetap menganggap ini adalah pocong yang paling asli.
Paling asli. Tapi bukan pocong dari orang meninggal kan? Ya bukan. Bukan ya, beda ya. Itu kan pocongnya gede ya. Heeh. Kirain pocong gede orang terus kemudian dikecilin gitu ya. Jadi kecil seperti ini buat temen ya kan. Oke, baik, terima kasih banyak nih buat Mbah Miftah sama Mas Nadiem Habsyi dari Pemalang yang jauh-jauh dari Pemalang datang ke Tegal nih ngumpul sama teman-teman di sini kreator YouTube Tegal Official dengan channelnya Nadiem Habsyi. Nadiem Habsyi. Jangan lupa jadi- disubrek. Kalau nggak disubrek, Kalau nggak disubrek aku santet kamu. waduh, tagline ya. Tagline. Tagline-nya seperti itu ya. Jangan nggak subscribe nggak apa-apa, tapi kalau nggak subscribe disantet. Santet. Ya. Aduh. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan kita dengan Nadiem Habsyi channel ya bersama Mbah Miftah dan juga Mas Nadiem Habsyi. Next kita mau undang siapa lagi di podcast portal podcastnya orang Tegal. Kalian bisa tulis di kolom komen nanti kira-kira siapa ya yang paling kalian pengen tahu sebenarnya ini YouTuber ini atau kreator ini atau orang ini pengen tahu, kita pengen kulik. Nah nanti kalian tulis di kolom komentar. Oke, seperti biasa nih sebelum penutupan. Nah tagline YouTube Tegal Official udah pada hafal belum? Hafal. Hafal ya? Bareng-bareng Oke. tapi. Bareng-bareng. Ya, Oke ya. Oke, YouTube Tegal Tegal Official. Mochi bareng, trending bareng, kreator Tegal laka-laka. Oke, sampai jumpa di portal selanjutnya. Salam sahabat gue. Kayak semua tiga ya. Ini mau anak Pemalang. Iya, makanya. You dan love you mana balas I love you too. Bilang pa mama mantu kita sosial.